Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Andrean, semester 5, jurusan Administrasi Publik angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Komunikasi Organisasi kelas B. Soalan pertama adalah salah satu pembentuk iklim komunikasi adalah kepercayaan. Jelaskan maksudnya. Kepercayaan adalah salah satu hal penting dalam pembentukan iklim dalam komunikasi organisasi. Hal ini mengacu pada tingkat keyakinan dan kepercayaan individu terhadap organisasi, manajemen organisasi, dan rekan kerja. Kepercayaan yang kuat akan menciptakan iklim yang baik dalam organisasi, karena informasi yang ada itu akan menjadi lebih akurat dan lebih transparan gitu, jelas informasinya, sehingga pada saat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, para rekan kerja atau para anggota organisasi tersebut akan dengan mudah bisa melaksanakannya. Apabila komunikasi tidak terjadi dengan baik, apabila kepercayaan tidak ada, maka komunikasinya akan terhambat, sehingga informasi-informasi yang ada itu akan tidak lancar gitu, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik gitu. Kemudian yang kedua adalah dalam komunikasi, organisasi berfungsi sebagai tulang punggung yang memungkinkan informasi dan kolaborasi berjalan lancar. Pada gilirannya membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif. Jelaskan maksudnya. Jaringan informasi itu dapat dianggap sebagai tulang punggung karena banyak aspek yang dipengaruhinya gitu. Jaringan komunikasi itu menjadi tulang punggung karena banyaknya hal-hal yang dipengaruhinya, terutama informasi. Dengan adanya jaringan informasi, maka informasi itu akan berjalan dengan lancar dari satu titik ke titik lain, atau dari satu individu kepada individu lain gitu. Kemudian akan terjadi jaringan kolaborasi antara rekan kerja gitu. Dengan ada jaringan ini ada akan kolaborasi antara anggota, karena ide dan pengetahuannya itu mudah berbagi, saling berbagi gitu, sehingga produktivitasnya itu meningkat. Kemudian dalam organisasi dengan adanya jaringan ini akan membuat tujuannya itu lebih mudah tercapai gitu, karena kunci dari organisasi itu adalah komunikasi untuk mencapai tujuan tuh. Kalau kita bekerja dengan orang lain, komunikasi itu sangat penting untuk mencapai tujuan itu. Kemudian soal yang ketiga itu jelaskan manfaat teknologi informasi dalam organisasi. TI atau teknologi informasi itu memungkinkan berbagai tugas dan proses dalam organisasi itu dijalankan dengan mudah, karena dengan adanya teknologi IT melalui HP, internet atau laptop segala macamnya, itu tugas-tugas itu akan lebih cepat gitu. Kemudian teknologi informasi itu memungkinkan komunikasi lebih cepat dan efisien. Yang dulunya kita berkomunikasi dengan cara surat atau harus bertemu langsung secara lisan gitu, atau tulisan atau lisan, sekarang dengan adanya jaringan teknologi informasi, maka kita bisa berhubungan dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP atau Android atau iPhone gitu. Contohnya WhatsApp, Messenger atau Instagram, kita bisa berchatan langsung dengan individu masing-masing gitu. Kemudian sistem teknologi informasi ini bisa mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data dengan cepat. Itu bisa menggunakan kalau untuk angka-angka biasanya itu menggunakan Microsoft Office gitu kan, lebih cepat ya itu. Kita masukkan angka selesai itu. Apalagi akuntansi itu sangat harus dibutuhkan di situ. Karena dalam organisasi kita membutuhkan keuangan dan itu pasti dipakai gitu, tidak mungkin tidak. Kemudian sebagaimana hal lainnya, teknologi informasi ini bermanfaat dengan memudahkan akses dalam berbagai informasi gitu, dengan basis data sistem yang tepat.
para anggota dapat dengan mudah menemukan data yang dibutuhkan gitu. Seperti mahasiswa saya sekarang nih, kalau susah mendapatkan bahan itu saya melihat internet untuk cari bahan gitu, cari jurnal atau apa gitu. Kemudian dengan IT itu produktivitas lebih cepat gitu, lebih meningkat gitu dengan bantuannya perangkat lunak gitu. Produktivitas karyawan dapat bekerja lebih efektif dan produktif gitu. Itulah banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh teknologi informasi gitu. Saya cukupkan sampai di sini, terima kasih.